Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Destiana Arifatul Husna, NIM 226121169 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Adab dan Bahasa. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester di mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Jawaban saya, untuk membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sebagai standarisasi akhlak, kita dapat melihat langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah analisis teks. Tinjauan keaslian Al-Quran dan hadis melalui metode kritik teks termasuk analisis isnad untuk hadis dan konsistensi ayat dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9 mengenai pemeliharaan Al-Quran. Yang kedua, dengan bukti ilmiah atau fenomena alam. Hubungan ayat-ayat Al-Quran dengan menemukan ilmiah modern seperti konsep Big Bang dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14 yang sejalan dengan biologi modern. Dan yang ketiga, studi kasus atau lakukan penelitian tentang penerapan ajaran akhlak dalam masyarakat menunjukkan dampak positif dari nilai-nilai tersebut pada perilaku sosial dan moral individu. Nah, dengan pendekatan ini, kita dapat memberikan bukti yang mendukung kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman akhlak. Soal yang kedua, jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Jawaban saya, 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan pandangan Islam terhadapnya adalah: yang pertama, aliran rasionalisme. Nah, aliran ini menekankan akhlak dibentuk melalui akal dan pemikiran logis. Individu diharapkan menggunakan rasio untuk menentukan tindakan baik atau buruk. Nah, dalam pandangan Islam ini, aliran ini merupakan anugerah Allah yang penting. Namun, akhlak juga harus didasarkan pada wahyu. Akhlak tidak hanya rasional, tetapi juga harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, aliran emotivisme. Nah, aliran ini menyatakan bahwa akhlak terbentuk dari perasaan dan emosi individu. Tindakan baik muncul dari perasaan, empati, dan kasih sayang. Nah, dalam pandangan Islam, aliran ini mengajarkan pentingnya perasaan dalam berakhlak baik, seperti kasih sayang kepada sesama. Namun, emosi harus diimbangi dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aliran konsekuensialisme. Nah, aliran ini menilai tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan. Tindakan dianggap baik jika bermanfaat bagi banyak orang. Nah, dalam pandangan Islam, konteks ini juga diperhitungkan, tetapi tindakan harus sesuai dengan syariat. Akhlak yang baik tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi juga dari nilai dan prosesnya. Dan yang terakhir, aliran deontologi. Aliran ini menyatakan bahwa tindakan baik ditentukan oleh kewajiban moral atau aturan yang harus dipatuhi, terlepas dari konsekuensinya. Dalam pandangan Islam, aliran ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kewajiban beribadah dan mengikuti perintah Allah serta sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama dalam berakhlak. Nah, dalam semua aliran ini, Islam mengintegrasikan akhlak emosi, konsekuensi, dan kewajiban sebagai bagian penting dalam pembentukan akhlak yang mulia.
Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban saya, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap zat yang maha sempurna. Nah, beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mencintai Allah. Mencintai Allah melebihi kepada makhluk lainnya. Cinta ini diwujudkan dengan mengikuti ajarannya dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup. Yang kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah bentuk nyata dari akhlak yang baik. Ini mencerminkan kepatuhan dan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat. Mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, baik secara lisan maupun tindakan, adalah wujud dari akhlak yang baik. Dan yang keempat, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Nah, jawaban saya, misi Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak tidak mengurangi pentingnya ilmu, melainkan menegaskan bahwa ilmu harus dibimbing oleh akhlak yang baik untuk mencapai tujuan yang mulia dalam kehidupan umat manusia. Al-adab faqal ilmi. Adab itu lebih penting dari ilmu. Jika orang beradab, pasti ia berilmu, dan jika orang berilmu, belum tentu ia memiliki adab. Jadi, sepintar-pintarnya seseorang berilmu, kalau ia tidak memiliki adab, maka ilmu itu akan sia-sia. Dan yang terakhir, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Nah, jawaban saya, meskipun Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum dan sempurna, bersolawat kepada beliau memiliki banyak manfaat. Nah, yang pertama adalah untuk pujian dan penghormatan. Bersolawat merupakan ungkapan pujian dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan rasa kecintaan umat kepada beliau dan pengakuan atas perannya sebagai utusan Allah. Dalam Al-Ahzab ayat 56. Dan yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah. Setiap kali seseorang bersolawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dengan 10 kali sholawat untuknya. Ia menunjukkan bahwa sholawat bukan hanya untuk Nabi, tetapi juga mendatangkan rahmat bagi yang membacanya. Dan yang ketiga, syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW menjanjikan syafaat bagi mereka yang banyak bersolawat kepada beliau. Ia menjadi harapan besar bagi umat Islam untuk mendapatkan pertolongan di hari akhir. Yang keempat, meningkatkan derajat dan menghapus dosa. Bersolawat dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan keburukan-keburukan yang dilakukan. Setiap solawat yang dibaca akan dicatat sebagai kebaikan. Nah, demikian. Meskipun Rasulullah SAW sudah sempurna, solawat tetap memiliki nilai penting dalam kehidupan umat Islam, baik sebagai bentuk penghormatan maupun sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan keberkahan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.